Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga kawan-kawan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kawan-kawan, hari ini kita akan berbicara mengenai karakteristik, tujuan dan manfaat PTK. PTK berbeda dengan penelitian formal atau konvensional pada umumnya. PTK memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, on the job problem oriented, yaitu masalah yang diteliti adalah masalah real atau nyata yang muncul dari dunia kerja peneliti atau yang ada dalam kewenangan atau tanggung jawab peneliti. Dengan demikian, PTK didasarkan pada masalah yang benar-benar dihadapi guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, problem solving oriented, yaitu berorientasi pada pemecahan masalah. PTK yang dilakukan oleh guru dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dalam PBM di kelasnya melalui suatu tindakan atau treatment tertentu sebagai upaya menyempurnakan proses pembelajaran di kelasnya. Yang ketiga, improvement oriented, yaitu berorientasi pada peningkatan mutu. PTK dilaksanakan dalam kerangka untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu PBM yang dilakukan oleh guru di kelasnya. Dengan peningkatan mutu PBM, pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara makro. PTK ini, kawan-kawan, bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran dengan asumsi bahwa semakin baik kualitas proses pembelajaran, maka semakin baik pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Yang keempat, siklik, yaitu bersiklus ya. Konsep tindakan atau action dalam PTK diterapkan melalui urutan yang terdiri dari beberapa tahapan berdaur ulang atau siklikal, yaitu siklus dalam PTK terdiri dari 4 tahapan, yakni perencanaan tindakan, kemudian melakukan tindakan, pengamatan atau observasi, dan analisis atau refleksi. Yang kelima, action oriented, yaitu dalam PTK selalu didasarkan pada adanya tindakan atau treatment tertentu untuk memperbaiki PBM di kelasnya. Jadi, tindakan dalam PTK adalah sebagai alat atau cara untuk memperbaiki masalah dalam PBM yang dihadapi guru di kelasnya. Yang keenam, pengkajian terhadap dampak tindakan. Maksudnya adalah dampak tindakan yang dilakukan harus dikaji apakah sesuai dengan tujuan, apakah memberikan dampak positif yang lain, atau apakah menimbulkan dampak negatif yang merugikan peserta didik. Yang ketujuh, spesifik kontekstual, artinya aktivitas PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang dihadapi oleh guru dalam PBM di kelas. Permasalahan dalam PTK adalah permasalahan yang sifatnya spesifik kontekstual dan situasional sesuai dengan karakteristik siswa dalam kelas tersebut. Kemudian yang ke-8, partisipatori atau kolaboratif. PTK dilaksanakan secara kolaboratif dan bermitra dengan pihak lain seperti teman sejawat. Jadi, dalam PTK perlu ada partisipasi dari pihak lain yang berperan sebagai pengamat. Hal ini diperlakukan untuk mendukung objektivitas dalam hasil PTK. Kemudian yang ke-9, peneliti sekaligus sebagai praktisi dalam melakukan refleksi. Nah, kegiatan penting lainnya dalam PTK adalah adanya refleksi. Dalam refleksi ini banyak hal yang harus dilakukan, yaitu mulai dari mengevaluasi tindakan sampai dengan memutuskan apakah masalah itu tuntas atau perlu tindakan lain dalam siklus berikutnya. Refleksi adalah perenungan apa yang sudah kita kerjakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus, di mana dalam penelitian siklus dalam satu siklus terdiri dari tahapan perencanaan atau planning, tindakan atau action, kemudian pengamatan atau observasi, dan refleksi. Nah, selanjutnya diulang kembali dalam beberapa siklus. Sedangkan tujuan dari PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar.
meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan para guru. Nah, mutu pembelajaran dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa, baik yang bersifat akademis, yang tertuang dalam nilai ulangan formatif, subformatif, atau sumatif, maupun yang bersifat non-akademis seperti motivasi, perhatian, aktivitas, minat, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kualitas praktis pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan. Hal ini dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat training in service yang melengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya, dan mempertinggi kesadaran dirinya. Yang kelima, tujuan dari PTK adalah sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan atau inovatif terhadap sistem pembelajaran yang berkelanjutan yang biasanya menghambat inovasi dan perubahan. Kemudian yang keenam, meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai jenis keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kesembilan adalah peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran di samping untuk meningkatkan relevansi dan mutu hasil pendidikan juga ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya yang terintegrasi di dalamnya. Selanjutnya, manfaat dari PTK. Yang pertama, manfaat aspek akademis adalah untuk membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih dan relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki mutu pembelajaran dalam jangka pendek. Sedangkan manfaat praktis dari pelaksanaan PTK antara lain yang pertama merupakan pelaksanaan inovasi pembelajaran dari bawah. Nah, peningkatan mutu dan perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara rutin merupakan wahana pelaksanaan inovasi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Artinya, dengan guru melakukan PTK, maka guru telah melakukan implementasi kurikulum dalam tataran praktis, yakni bagaimana kurikulum itu dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sehingga kurikulum dapat berjalan secara efektif melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baiklah kawan-kawan, sampai sini saja pembahasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.